keluar, jadi kita menyapa-nyapa dulu ya. Kalian tahu nggak di sini yang datang itu romo-romo terhormat semua. Siapa yang mau ngurus? Siapa yang mau ngurus? Romo Wahyu, Vikaris Jenderal Muskupan Bandung. Tepuk tangan Romo Wahyu. Romo Tri, Pastor Paroki Santo Paulus. Romo Hendra, Moderator BPK Kuskupan Bandung. Tapi di sini Romo Hendra kan moderator BPK. Beliau Romo Steve, moderator BPN. Tingkat nasional moderatornya Romo Steve. Romo Steve ini waktu ada survei Romo paling ganteng se-Uskupan Agung Jakarta, juara satunya beliau, juara duanya Romo Yosef Susanto yang apa? Selidik punya selidik, kok yang menang kok kayak gitu semua ya. Ternyata surveinya di Glodok, Kota, Mangga Besar. Coba kalau surveinya di Bekasi, mungkin saya yang menang. Tangerang. Kalau surveinya di Cililitan, banyak orang NTT, Romo Edi Jelahu ya. Kalau survei di Bandung? Survei di Bandung, wah kita nggak bisa sebut. Ada beberapa Romo yang mana ya? Oke, satu lagu pembuka dari kami. Untuk mengajak kita bergembira. Kita ciptakan
berapa jumlah lagu yang kami nyanyikan sampai selesai? Kalau beras kan ada bang? Sebentar. Hah? Kalau ada kuisnya, mereka nggak nikmatin lagunya, ngitung. 1, 2, 3, gitu. Sebagai perkenalan, kami adalah grup band Opera Komedi Samadhi, sebagai grup band Katolik paling laris se-Indonesia. Keren. Ini yang saya seneng dibanggain. Kayaknya nggak ada yang ngalahin kita. Iya, Pak. Ya. Kemana aja mau kita ada kemana aja? Ujung Timur, Merauke, Jayapura, terus Labuan Bajo, Ruteng, Manado, Makassar, mana lagi? Sampai ke ujung Sumatera yang kena bencana, Ada. Sumatera Utara, Medan, Padang, Palembang, Lampung, sekarang ke Bandung. Keren loh, karena kita grup musik yang paling apa mau? Bukan karena kami paling bagus, Bukan paling jago juga ya? karena kami paling murah. Udah diangkat terus dibaharin. Datang ke sini ongkos sendiri. Ongkos sendiri. Bener lagi. Karena semula kan kita mau naik bus. Terus ngitung-ngitung bus pulang pergi gopek 500.000. Iya, dikali berapa Kali 15 orang 7,5 juta. Nah udah naik bis aja deh rame-rame deh. Jadi udah kita ngirimkan kalau naik bus kita jam 8 tek harus langsung jalan ke bandara. Kalau sekarang naik bus pribadi, mau acara sampai jam 10 juga kita. Karena biasanya kita konser 4 jam ya. Oh iya betul. Betul ya. Itu kita sampai malam karena nggak ada kerjaan lain sebetulnya. Tapi Anda harus bersyukur loh, grup band ini nih ada Jamaica Cafe namanya. Siapa yang kenal grup Jamaica Cafe? Kalau masa muda Anda yang tahu? Wih banyak juga yang tahu Jamaica Cafe. Jamaica Cafe itu grup akapela paling bagus se-Indonesia. Pada zamannya. Sampai situ masih keren kita tadi. Sampai yang tadi masih bagus, Iya, betul. sampai pada zamannya. Nah, itu mulai. Karena mungkin ada anak muda yang lebih bagus daripada kalian. Betul. Tapi kalian harus kasih bukti lah bahwa kalian itu grup akapela yang pernah nolak saya. Saya waktu SMA itu sekolahnya sama sama mereka di SMA Gonzaga. Saya pernah lamar, Mike, boleh nggak saya jadi vokalis di Jamaica Cafe? Terus gimana? Terus dia jawab apa Mike waktu itu? Sorry Yus, suara lu jelek. Kalau Yus ditolak. Waktu itu SMA gue ditolak. Ditolak lu. Tapi setelah saya jadi direktur Samadhi, mereka nggak dapet job di mana-mana. Mereka jadi anak buah saya. Minta job. Kawan, itulah kalau orang sombong tuh ya kata kita suci sekali balikan oleh Tuhan. Oh Yus, Maka jangan ini sombong. kita bukan orang sombong. Apa? Kata Michael kan suaranya nggak bagus. Gitu. Tapi bener nggak sih Moyus suaranya nggak bagus? Nanti gue buktikan, gue bisa imbangin lagu akapela. Oh, kita coba ya. Tadi yang Yus kasih. Oke, Jamaica kasih satu buah lagu akapela. buktikan akapela mereka bagus. Siap. Is this the real life? Is this just fantasy? Only the last life. Masih ada. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. When the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Kita bisa imbangin. Oh, ini Jamaica Cafe loh. Yakin lo mau bandingin? Bisa berarti. Apa ya? Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar
dari mana yang punya kakak ambilkan bulan bu? Bapak Ibu, gimana? Bagusan Jamaika atau Romo Yus? Coba gini, kita survei aja. Kita survei. Coba yang bagusnya Jamaika tepuk tangan dulu ya. Ada 1.000 orang. Untuk para Romo tepuk tangannya. Benar. Moyus, saya juga tepuk tangan karena bis saya masih numpang Romo. Daripada nggak pulang. Daripada nggak bilang. Lo kalau nanya begitu, Jamaika aja tepuk tangan buat gue. Iya lagi. Iyalah. Aduh, kita nih ngomong-ngomong nih acara rohani loh ini. Iya, Ulang tahun PDPKK. Apalagi tadi siapa tadi Romo yang habis khotbah tadi? Siapa tuh? Siapa sih itu? Pakai jubah tadi. Oh, pakai jubah. Dari pakai jubah. Itu mas. Itu saudara kembar saya. Oh, kalau gitu jelas. Emang kalau khotbah dia suka lama tuh. Lama. Romo Yes tadi. Aduh. Tapi kita harus kasih lagu-lagu rohani karena ini kan PDPKK kan Rostif karismatik di nasional tuh bagus apa enggak sekarang? Bagus, sudah berkembang semua. Berkembang di seluruh uskupan tuh sudah mulai pada maju semua masing-masing. Dan katanya mau merayakan Golden Jubilee, betul? 50 tahun depan. 50 tahun karismatik masuk ke Indonesia. Dan PDPKK Santo Paulus 38 tahun. Tadi saya bisik-bisik sama Romo Hendra yang paling tua PDPKK mana? Katanya ada di Pandu sama Kemuning. Dua Ya, perempuan. ya duluan. Tapi katanya yang heboh Santo Paulus katanya. Oh, itu yang heboh. Kalau di Jakarta yang paling tua apa ya? Elizabeth kali ya? Yang paling tua kelihatannya ya, satu ministry. Iya, karena dulu kan mulai di paroki Mangga Besar atau Mangga Besar, Mangga Besar. Ya dulu ya. Iya. Maka saya kira kita di sini romo-romo kan ya. Romo Dari tadi juga dipanggilnya Romo. supaya nyanyinya rohani. Oh. Jangan bikinlah saya. Oh iya. Itu nggak ada rohaninya mas. Romo Edi itu dari Kuskupan Ruteng, calon doktor pendidikan, ya. Romo Steve ini megang duit di KWI, dana pensiun KWI, terus apa Kamen Fund, ya. Itu dari wajahnya aja kita lihat duit terus nih, ya. Cek satu ini nih. Ini imamatnya Romo Edi sudah 24 ya. Ya, jalan 24. Romo Steve imamat udah berapa? 16. 16, saya 25, maka dari perutnya kelihatan. Kalau Romo Windy ini baru 1 tahun imamat, maka masih tipis ya. Masih kurus ya. Masih kurus. Nanti lihat aja, 5-6 tahun lagi dia akan melembung Romo-Romo itu. Ya. Rendam minyak. Oke, kita akan memuji Tuhan. Ada satu lagu doa Yabes. Mungkin Anda tahu nanti nyanyi bersama ya. Tapi sebelum doa Yabes, ternyata ada lagu-lagu yang mendahului doa Yabes. Nyambung. Dan itu cocok kalau dinyanyiin, ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh, betapa ku saat ini Tepuk tangan buat Rawius. ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu
sampai di Bandung mencintaimu. Happy birthday PDPKK. Mo, ku ingin kau tahu lagu rohaninya dari mana? Ku ingin kau tahu. Tuhan. Wah, Tuhan ada di sini. menanti diri. Udah siap Mo. Tadi udah dikhotbahin ya, suruh siap kalau Tuhan ambil. Keren. Semua lagu kita ini udah dirancang ada makna rohaninya semua. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal PDPKK, Romo Steve, Iya, Royce. di Ruteng ada PDPKK nggak? Ada Mo. Ada. Di Ruteng ada. Ada dan seru kan? Seseru apa? Wah, mereka kalau untuk bahasa roh itu Wis. itu menjadikan orang-orang takjub. Benar tidak ini? Benar tidak dapat bahasa roh? Emang bagaimana yang membuat orang itu bingung ini benar tidak? Ya saya juga mula-mula juga bingung. Padahal saya Romo Edi bisa bahasa roh? nggak bisa Mo. Nggak bisa. Setelah saya ikuti ternyata memang itu tidak semua orang dapat karunia begitu. Hanya orang-orang tertentu. Karena ternyata itu bisa diterjemahkan Mo. Ada satu pastor dari Korea, Father Ho namanya. Ya. Dia punya karisma untuk Oh yang di bahasa roh. Gunung Kotongme itu ya, Ah, Padahal. betul, ya. Yaitu dia punya gunung yang untuk melayani orang-orang susah, unwanted baby, lansia yang dibuang, orang-orang difabel. Betul. Itu Father Ho itu saya pernah ke sana. Dan waktu dia bilang itu ternyata bisa diterjemahkan, maka yang sebelumnya lancar Bahasa roh. Takut. sebelumnya ada yang jadi takut. Tapi ada beberapa yang memang maju dan bisa diterjemahkan dan luar biasa. Ternyata bahasa roh itu adalah doa. Iya. Doa. Doa bahasa lidah. Iya. Kepada Tuhan. Roh kita yang berdoa sama Tuhan. Saya belum dapat bahasa roh, tetapi saya bisa ngajarin orang supaya bisa bahasa Bahasa roh. Saya belum bisa. Mau tes Royce. Jadi kalau misalnya Anda tanya, Romo Yus bisa bahasa roh nggak? Nggak bisa. Tapi Romo bisa ngajarin nggak? Bisa. Bisa. Jadi caranya kalau teman-teman lain bisa bahasa roh, keren deh. Ini harus didengar. Anda cukup berdoa salam Maria dengan kecepatan tinggi. Coba. Salam Maria Satu nafas Mo, satu nafas. itu lama-lama jatuh sendiri. Habisan nafas. Itu bukan bahasa roh. Lagi banyak umat suka merasa belum Belum afdol. belum afdol Kalau belum bahasa roh. bahasa roh. Padahal enggak ya Mo ya. Padahal ya Romo Victian aja belum bisa. Kayaknya. Kan nggak semua dapat itu ya. Kalau Romo Hendra pasti udah. Pasti bisa. Ya. Oke, supaya kelihatan Romo, mari nyanyi lagu Romo. Dari tadi kelihatan Romo. Kalau nggak kelihatan Romo pakai jubah aja sekalian. Ini ada lagu. Oh, iya. Saya pikir-pikir kok ini lagunya sama sebetulnya. Nadanya sama ya? Ya lagu rohani, lagu pop Indonesia sama lagu barat. Kok masa sih? Coba deh dengerin. Lagu rohani. Lagu rohani dulu ya. Nyanyi bareng-bareng. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuasaiku.
nanti Golden Chance yang nyanyi siapa? George George Benson atau bagaimana aku tidak baik-baik saja, Judika atau lagu rohani yang itu. Janji sendiri. Rasanya Yang biru siapa? yang biru kita. Kita biru tinggi. Kita yang kacau. Ya. Tapi karismatik walaupun sekarang udah berkembang ya, menurut saya itu melalui sejarah panjang yang tidak mudah. Saya nggak tahu di PDPKK Santo Paulus itu mulai dengan berapa orang ya, sampai sekarang pasti ada sejarahnya. Tapi saya ingat tahun 2000 waktu saya masih praktek di Jogja, saya angkatan terakhir tingkat 6 yang mau tahbisan. Terus saya bilang sama teman-teman, teman-teman, di luaran karismatik udah mulai banyak. Saya bilang, mari kita bikin misa karismatik di asrama. Karena kita tingkat 6 paling tinggi angkatannya, semua ikut. Ayo kita bikin. Maka teman-teman saya pada bisa main band semua, full band kayak gini. Karena saya nggak bisa main musik, jadi saya jadi worship leader. Wih, keren nih. Ini udah sejak 26 tahun lalu sih worship leader. Romo bisa, penyanyi bisa, MC bisa, direktur bisa. Banyak ya kita kebutuhan cari nafkah. Cari nafkah kita. Karena karyawannya banyak, banyak yang dikasih makan. Terus hari Minggu pagi bisa 100 frater masuk kapel pakai jubah. Di Kentungan ingat dari Jogja, 100 frater masuk pakai jubah. Kita tingkat 6 ini siap dengan lagu karismatik. Baru lagu pembukaan, datanglah ke bangkitnya dengan hati bersyukur. Tiba-tiba 50 frater keluar dari kursi, jengkek tanda salib, keluar dari kapel. Wah, karena nggak suka lagunya, nggak dari puji syukur atau pada bakti. Pengennya lagu itu. Maka ketika dengerin lagu apa, lagu Kristen nih. Lalu mereka keluar pergi naik sepeda ke paroki sebelah, paroki Banteng, punyanya Roma MSF. Mereka bisa disol. Nah, yang 50 di dalam itu terbagi menjadi 3 level orang. Level pertama itu sudah kepin. Wih, melihatnya, memantau. Ya, wah, ini aliran apa ini ya? Level kedua pengen ikut, angkat-angkat Tapi malu. tepuk tangan tapi masih malu. Jadi Tangannya gini ya, kayak bunyi. angkat-angkatnya juga gini, masih nggak berani ya. Beda sama Romo Hendra tadi udah begini. Saya di sebelahnya sampai ke bagian tempat tadi. Kalau bisa bilang kayak begini karena tangannya benar-benar kayak rasukan roh itu. Kok rasukan sih? Mantap, sudah Oh, mantap. benar. Tapi memang ada orang yang level ketiga langsung kau sahabatku. Jadi udah menikmati dari yang cewek gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman calon Romo waktu itu, kita ini bakalan jadi pastor paroki, kita harus jadi gembala semua aliran rohani. Saya bilang yang karismatik harus digembalai, yang Teise digembalai, yang Legio Maria digembalai, yang aliran apalagi. Ini kalau aliran gelap gimana? Gembalai nggak? Karena jadi gembala kan nggak bisa like, Iya, nggak bisa pilih-pilih. harus menggembalai semua. Tapi kenyataannya ada tuh Romo, banyak di kuspan-kuspan Indonesia itu juga banyak masih seperti itu, baik romonya maupun umatnya terbagi dalam 3 level itu sama. Iya. Ternyata masih banyak, tapi ya kita harus sama-sama menggaungkan. Tapi yang penting jangan pada berantem. Nah itu Ya, ya. yang nggak suka karismatik ya jangan juga. Kita yang memang sudah terbiasa dengan gaya karismatik nggak usah ngejudge juga, itu belum dapat Roh Kudus, nggak usah juga. Gitu. Pokoknya biarkan saja sesuai aliran rohaninya masing-masing. Masing-masing, benar. Kita mengungkapkan Ya. cara berdoa kita. Oke, kasih yang sempurna. Worship leader kita. Rohani. Tunjukkan worship leader kita. Ayo tunjukkan worship leader kita. Sekali-sekali lu lah, masa 20. Gua udah sering. Masa 20 honor sama. Mungkin kalau panitia kasih honornya beda, gua mau deh semua. Karena sama kita ya. Ya.
penyanyi gereja. Oh gitu. Maka dia biasa nyanyi Flying Without Wings dilanjutin walaupun tak dapat Westlife bisa lagu Indonesia ya walaupun tak dapat melihat. Iya hebat juga Westlife. Kalian udah ikut misa hari Minggu ini? Sudah kok. Ya di situ kan ada ayat tuh di Injil ya. Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kalau ada 2 wanita lagi Bergosip. bergosip, Yang satu enggak lagi bekerja juga, yang satu diangkat, yang satu kayaknya ditinggal. kalau lagi gosip 2 wanita itu gak ada kedua-duanya sama Tuhan. Enggak, Tuhan gak mau digosip. Jadi dari situ tuh sebetulnya yang suka berdua-berduaan tuh yang diangkat cuma satu. Cuma satu. Jadi suami istri ini bahaya nih sebetulnya. Nah, kalau suami istri gimana? Kalau lagi tidur berdua, tiba-tiba yang satu diangkat, yang satu ditinggal. tinggal. Itu untungnya jadi romo sebetulnya. Tidur sendirian. Ya. Kita langsung diangkat. Oh, lihat rumor di depan gini semua. Gini semua. Happy orang-orangnya. Iya. Maka romo Winnie kan baru 1 tahun ya jadi romo ya. Nyesel nggak? Nyesel. Ya. Wah, pertanyaannya. Dengan Iya. sangat bahagia. Wih, gara-gara depan mata aja. Itu jawab begitu baru 1 tahun. Kalau jawabannya 24 tahun, Coba. Coba tanya Romo Hendra. Kalau disuruh nanya nyesel nggak jadi romo kalau mulai lahir lagi gitu? Kira-kira Apa? Kita tetap mau jadi romo nggak Romo Hendra? Tetap. di depan rumah. Di depan rumah administratif pasti dia jawab tetap. Gitu. Tapi saya pikir-pikir memang lebih bahagia jadi romo daripada jadi suami. Kan jalan hidup beda-beda, mau panggilannya beda-beda. Di sini mau ini gimana ini Kalian coba tes ya, kalian punya anak 2, 3, punya duit tinggal 100.000 di dompet, stres nggak? Stres, uang sekolah, uang makan anak-anak, istri, belanja. kita berdoa kok. 100.000 berdoa doang. Ya semoga ada romo yang baik lah. Dikirim Romo Yus. Ya. Yang stres Romoyus katanya. Ya kalau kita romo-romo yang punya duit 100.000 itu nggak apa-apa. Apa-apa. Rumah sakit, kalau sakit nih, romo-romo ini tinggal masuk Boronius. Iya, sudah langsung masuk. VIP pasti. Suster-suster langsung berebut. Apa berikut apa tuh? Tangannya apa itu? Berikut apa? Periksa. Oh, periksa. Tangannya nggak enak saya melihatnya. Ya kan kita makan nggak ada romo-romo mati kelaparan di Bandung. Nggak ada. Yang ada mati stroke. Banyak makan. Umatnya baik-baik kasih makan yang enak terus. Kayak tadi kita makan di Pandanwangi sampai Oh iya, banyak banget. Ibu Susi sama Pak siapa tadi Iwan. Pak Iwan ya mesen makanannya. Waduh. Itu kayak mau traktir orang Ethiopia. Oh, betul. Kalau orang apa? Baru dengar. Udah Ethiopia. Udah lama ya nggak dengar kata Ethiopia. Tapi untungnya kita punya 2 romo nih, Romo ini dan Romo Windy yang punya moto makan bukan sampai kenyang, tapi makan sampai Habis. Untungnya itu punya moto itu tuh. Sehingga kita tenang aja ya. Sedikit atau banyak pokoknya habis. Pantas tadi ayam mana sini. Masih ada ikan kok. Sini. Semua kayak dipanggil kayak anaknya sendiri kok. Sini. Ya, tapi itulah jadi romo tuh bahagia lah ya. Paling kalau sekaya-kayanya Anda yang menikah, paling punya rumah kamarnya berapa coba? Paling 6, 8, paling kaya kan 8 kamarnya. Banyak rumah. Sedangkan Anda tahu saya kamarnya berapa? 130. 130. Romo tuh rumah retret. Itu rumah retret. Rumah retret saya sewa. Romo tidur habis di kamar ini, besok di kamar satu lagi. Nah itu betul. Ya, tapi saya kira tiap orang panggilannya punya kebahagiaannya masing-masing. Iya, masing-masing. Suami juga bahagia, istri bahagia. Ya semoga bahagia suami. Bahagia. Ada loh yang pura-pura bahagia. Ya apa boleh buat udah terlanjur janji. Mau Iya, bahagia. ya udah diterima. Oke, kita
kita pulang aja berapa sih tadi? Kita lihat jam Kita masih mikirin jam. Udah setengah 8. Katanya bus. Bus jam 21.23 terakhir. Bisnya ditaruh di busnya. Oke, satu lagu rohani lagi ya. Liku-liku. kayaknya ini nggak akan kalau nggak berdiri Mus. Hah? Kalau nggak Ya, kita berdiri ya. Dari kalau dulu terus. Sekali-sekali Karena berdiri. lagu ini tikungannya banyak. Benar. Jadi benar-benar harus penyembahan ya Bu ya. Ikut Berserah, nyanyi, berserah. nyanyi bersama. Berserah sama Romo Yus kayaknya.